Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mensimulasikan hasil dari modul ajaran yang sudah kami susun. Saya sama Syah Nabila dengan NIM 281. Saya Umar Muhammad dengan NIM 285. Saya Hidayah Soprafiti dengan NIM 290. Saya Umar Firdausi dengan NIM 260. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik banget nih. Ibu ingin menyapa sekali lagi. Keluarkan suara paling mantap kalian. Keluarkan suara paling semangat kalian. Sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nanti kalau ibu tanya kabar kayak tadi, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian kabar ini akhirnya semangat gitu ya. Oke, saudara ibu, tanya kabar kalian sekali lagi. Jangan lupa dikasih semangat 3 kali akhirnya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Oke baik, sepertinya sudah kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran Pancasila pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran Pancasila pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan barokah. Hari ini yang jadwalnya memiliki doa adalah ketua kelas. Silakan kepada Mas Kopra dipimpin berdoa. Doanya apa Bu? Doa yang mau belajar kalau belajar. Oke teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya terima kasih pada sekolah sudah memilih berdoa dengan cukup hikmat. Tapi tadi ibu masih melihat beberapa anak yang berdoa tapi masih ya tadi masih ngobrol sama sebelahnya. Tadi yang belakang juga ada yang orek-orek anjing, ada yang baca buku. Untuk selanjutnya ketika berdoa sikap kita itu harus benar-benar hikmat. Tangan di atas meja, tidak ngobrol. Karena apa? Kalau kita berdoa kita sedang komunikasi dengan siapa? Dengan Tuhan, dengan Allah. Maka sikap kita juga harus hikmat, harus sopan, tidak boleh ada seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan presentasi terlebih dahulu supaya ibu tahu siapa yang hadir atau siapa yang izin pada pagi hari ini. Ibu akan tanya satu persatu, nanti yang hadir jauh tadi apabila ada yang izin, dijelaskan izinnya apa. Oke, ibu mulai dari nomor pertama ada Alexander Fatih Isa. Hadir? Tidak hadir Bu, Jagong. Oh Jagong, oke. Selanjutnya ada Ali Hadif Nufail. Hadir. Oke, selanjutnya ada Aureli Priya Dikanaswa. Hadir. Yang selanjutnya ada Delvan Nando Junior. Sakit. Oke, yang terakhir nih ada Xavier Fernandez Cesar. Hadir. Oke, hadir. Baik, kepada teman-teman yang hadir, izinkan sakit semoga segera diberikan kesembuhan agar secepatnya bisa bergabung dan belajar bersama lagi. Oke, dari kita belajar yang berikutnya, ikuti kalian untuk berdiri terlebih dahulu dari 4 kalian. Kita akan seru-seruan supaya kita lebih semangat lagi untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Silakan berdiri semuanya, ayo. Kita hari ini akan bernyanyi lagu nasional dulu, lagu Majukan. Tapi kalau nyanyinya yang semangat bisa disertai dengan gerakan tangan. Makasih ya. Ini semangat ya. Iya Bu. Besok, Pak. Benar. Sorenya sila-sila yang ada dalam Pancasila. Tapi sebelum itu, ibu ingin bertanya ke kalian semua. Ibu ingin tahu siapa yang pernah menonton permainan sepak bola baik secara langsung di stadion ataupun di televisi? Siapa? Di stadion mana? Mbak Devi? Itu di luar negeri, nonton MU. Mbak Devi yang pernah lagi, Mbak Deviana, silakan
Ada yang jawab salah, ada yang jawab benar. Kira-kira kalau salah, apakah pemain yang melanggar tadi berhak mendapatkan hukuman atau berhak mendapatkan sanksi? Nah, biasanya ketika ada pemain yang dia itu tuh tadi melanggar lawannya, menjaga lawannya, akan ada wasit yang memberikan kartu kuning sebagai peringatan atau sebagai sanksi kepada pemain tersebut. Itu adalah salah satu peraturan yang ada dalam permainan sepak bola. Begitupun dalam sebuah negara di Indonesia juga terdapat aturan-aturan yang mengatur supaya apa? Supaya masyarakat itu berperilaku atau dia itu melakukan sesuatu itu tidak sembarangan, tidak melukai, tidak menyakiti orang lain. Supaya seperti pada permainan sepak bola, supaya tidak asal, tidak semaunya. Nah, kalau itu tadi, kira-kira ketika kalian melihat perbedaan agama, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, ada teman yang pakai bahasa Jawa, ada teman yang pakai bahasa Indonesia, ada teman yang agamanya Islam, ada teman yang agamanya Katolik. Menurut kalian, sikap apa yang akan kalian berikan, atau sikap seperti apa yang akan kalian tunjukkan kepada teman tersebut? Menghormatinya. Menghormati, betul sekali Mbak Dewi. Ada lagi? Oh, bukan hormatnya seperti ini saja ya Mas Satria. Ada lagi yang menjawab selain menghormati. Yang satunya temannya menghormati ada siapa? Menghargai, benar sekali. Terus yang bertanya dulu toleransi. Nah, kira-kira kalau menghargai tadi Mbak Dewi, bagaimana sikap menghargai yang bisa kita lakukan? Ini kita punya teman, terus teman kita itu agamanya Kristen. Kita itu kalau ada teman Kristen mengingatkan sholat gitu, kita harus melaksanakan, dan sebaliknya kita tidak boleh, kok kamu sholat, kamu kan yang menolak kok. Iya, benar sekali. Jadi misalnya ketika kita sudah waktunya sholat, sudah masuk waktu sholat, ada teman yang selain Anda kita mengingatkan, itu tuh kita juga harus segera melaksanakan sholat, karena kita tidak melihat siapa yang mengingatkan, tapi kita melihat niat baik orang tersebut, walaupun dia itu agamanya berbeda dengan kita. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya sebelum Ibu menyampaikan apa saja sih yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini supaya kalian lebih semangat lagi, kita akan peregangan terlebih dahulu. Ya, boleh lagi berdiri lagi semuanya. Ayo berdiri lagi. Kami kalau ada jalan-jalan ya, ini kembali. Mas Satria. Satunya mengantuk supaya tidak mengantuk. Peregangan ada anak-anak. Mbak Dewi berdiri, Mbak Dewi. Ini kan masih pagi nih, pasti masih pada ngantuk nah ini supaya nggak ngantuk. Ayo Mbak Ica silakan berdiri. Ya berdiri, jangan tidur. Alun-alun. Alia. Bisa tidur, Bu. Faiza. Bu, tadi ada taman, Bu. Satria. Mas Satria sudah bersemangat apa belum? Sudah. Mas Tora bagaimana Mas Tora? Ngantuk? Kok bisa ngantuk ya? Tadi malam itu jam berapa Mas Tora? Jam 10. Besok lagi itunya jam 9 ya. Mas Tora jam 10. Nah, kali ini kita akan menonton sebuah berita anak-anak. Tetapi kalian harus menyimak dengan baik-baik ya, karena setelah menonton berita, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apabila ada yang tidak bisa menjawab, Ibu suruh maju ke depan. Mas Satria, perhatikan ya, dari tadi berbau terus ini. Sekarang Ibu tanya nih, menurut kalian peristiwa apa yang terjadi di dalam video ini? Benar sekali. Pembunuhan, bunuh diri. Kira-kira dari video ini apakah hal tersebut itu membahayakan atau tidak? Iya, membahayakan, Bu.
harus saling menyayangi, tidak boleh bertengkar. Kemarin ada yang bertengkar ya? Sebaiknya tuh yang kemarin bertengkar. Waduh, nama itu bahas lagi. Emang iya, Kak? Iya, Bu, soalnya dia betul itu. Ya udah sekarang saling bermaafan nih, pemilihan Alifah sama Kak maafan. Maaf ya. Bagus sekali. Kemudian selanjutnya ibu akan menanyakan sebuah nah, perhatikan jawabannya anak-anak. Kira-kira mereka sedang bermain atau melakukan hal apa ya? Main. Selanjutnya gandengan tangan. Gandengan tangan. Lagi berdoa. Ya, benar sekali. Mereka ada yang sedang bermain, kemudian berdoa. Terus yang paling bagus itu ada yang sedang seperti ada sebuah makanan ya yang dibaca. Nah, anak-anak gambar di sini mencerminkan semua nilai yang ada di dalam Pancasila, di mana terdapat anak yang sedang berdoa, saling menghormati, tidak mengejek, mereka bermain dengan adil, tidak membedakan baik ras maupun suku. Kemudian ada yang sedang berjualan itu temannya, tapi mereka menghargai, tidak merusak. Kemudian mereka ini juga bisa dilihat saling menghormati. Ada bapak dari guru yang sedang menjelaskan sebenarnya ini guru ya. Jadi ketika kita sedang bermain dengan sesama teman, kita sedang berinteraksi dengan orang yang lebih tua, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik seperti mengatakan kata kasar, kemudian mencela kita karena perbedaan ras kulit. Dan ketika kita ada yang tidak beragama Islam, kita harus menghargai cara berbeda yang mereka lakukan. Seperti itu ya anak-anak. Iya. Nah, seterusnya kalian akan diajar oleh Bu Alifah. Mohon diperhatikan dengan baik ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, tadi kan bersama Bu Sal dengan Ibu Afifah, kalian sudah melakukan bernyanyi, kemudian menonton video, dan juga memperhatikan sebuah gambar. Nah, di sini kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu kita akan berdiskusi. Kita akan menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Gak mau, aku pengennya sama Susi aja. Gak boleh dong. Jadi di sini nanti Ibu akan menggunakan spinner untuk membagi kalian, oke? Ibunya bisa di spin. Ya, Susi gak bagus. Coba kita lihat kelompok 1 ada siapa aja. Oke, kelompok 1 ada Mutia, Alivia, Tora, Amel, dan Satria. Diam. Oke, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit. Anak-anak bisa berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing tanpa suara, oke? Sudah? Alfi. Bukan jelek. Iya. Kelompok 1 di mana? Di sini. Kelompok 2 sudah berkumpul. Sudah. Semua ya. Jadi di sini Ibu sudah membawa 3 lembar. Yang pertama yaitu ada LKPD, kemudian ada bahan bacaan sama ada bahan ajar. Nah, di dalam LKPD di sini sudah terdapat suatu permasalahan yang dimana nanti anak-anak harus menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD ini. Nah, terus Ibu bahan bacaan sama materi ajarnya buat apa? Jadi bahan bacaan dan bahan ajarnya digunakan untuk kalian mencari jawaban. Sebelum Ibu bagi, Ibu tanya sekali lagi, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada. Waktunya berapa, Bu? Waktunya 15 menit ya. Ibu bagi dulu, oke? Oke, Bu. Ini ya, kan? Oke, sekarang bisa didiskusikan bersama teman-teman. Ibu bagi di sini. Ya, Bu, ini ada foto siapa sih, Bu? Kita jadi mana? Kan tadi Ibu sudah bilang ada bahan bacaan sama ada bahan ada bahan bacaan sama bahan ajar itu. Jadi cari tuh jawabannya yang sesuai dengan permasalahannya. Ada dibaca dulu ya, Alif. Iya, Bu. Oke, sudah selesai. Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Oke, sudah semua ya. Oke, nah habis ini dari LKPD yang sudah dikerjakan, nanti Bapak bisa
Tadi ibu nanya nih, kalau ada teman yang sedang berbicara di depan kita harus apa? Tidak boleh berbicara sendiri. Oke, dan kalau tidak bisa menyampaikan hasilnya ya. Hasilnya nih Bu. Iya. Tokoh berbuku Pancasila ini ya teman-teman. Itu namanya Muhammad Yamin. Dikasih tunjuk gambarnya. Ini Pak Yamin. Betul. Tempat lahirnya itu di Sumatera Barat, Sawah Lunto. Nah, terus tanggal lahirnya 23 Agustus 1903, wafat 17 Oktober 1962. Riwayat pendidikan sekolah di Forest School, sekolah rakyat. Bola ini dis sekolah pertanian AMS SHS. Masa lihat dengan menarik ini di sini ada kontribusi dalam Pancasila. Terus Muhammad Yamin berkontribusi dalam Pancasila, yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengumpulkan pemikirannya mengenai negara untuk Indonesia dalam sidang BPUPKI. Dia juga terlibat dalam Panitia 9 dan perumusan Jakarta Chapter atau Piagam Jakarta. Berikut dasar negara yang dikemukakan yang berarti 5 dasar usulannya dalam sidang BPUPKI. Dasar pertama kebangsaan. Kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kira-kira dari anak-anak yang di belakang ada yang ingin ditanyakan? Sudah bakal? Sudah. Karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya, sekarang LKPD yang sudah dikerjakan dikumpulkan ke ibu ya. Iya Bu. Oke. Ini Bu. Ada lagi yang belum dikumpulkan? Ada. Kelompok berapa ya? 5. Setelah itu kalian bisa menirukan Mas Satria, jangan bercanda terus. Ya ampun Mas Satria. Aku Indonesia, aku Pancasila. Seperti itu ya anak-anak. Ayo kita bareng-bareng. Mas Satria. Insyaallah. Kedua, setiap pemain berhak mengikrarkan sesuai keinginan. Nomor 8 ya? Yang di 8, kewenangan apabila hasilnya sampai di salah satu rumah ada yang dari ini anak. Nah, yang ditetapkan sebagai finish melalui hasil speed sehingga permainan harusnya mulai bisa berbeda-beda. Nah, kita punya anak. Kita mulai, yuk sebelum kita mulai kita speed dulu ya.
setelah kita bermain, saatnya kita mengerjakan pakai evaluasi. Mau Bu? Mau sih? Capek. Apa kalian katakan? Sengaja bingung kan petunjuknya? Nah, saya katakan ya. Iya Bu. Saya udah Bu. Oke, teman anak yang berapa? Ini siapa Bu? Bu namanya siapa? Ini mana Bu? Bu siapa Bu? Pimpin jauh siapa mana? Ini siapa Bu? Nah, tadi kan sudah ada diberikan buku wajahnya. Buka ya wajahnya. Ya, ada yang itu. Kayak gini ya Bu. Iya. Sudah Bu. Kamu sudah jadi Bu. Oke, ya. Coba yang sudah bisa lagi. Baik, saya bisa. Ayo nih siapa yang nggak ada? Ayo, Ali, dikerjakan. Iya, Bu. Bu, udah selesai ini punya aku udah selesai. Baik, sudah bisa. Bu itu Bu, saya lihat. Setelah kita belajar, nah ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini? Alfia aja Bu, Alfia Bu. Ayo Alfia, silakan di depan. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Nah, siapa saja tadi? Soekarno. Ya, satu lagi. Muhammad Yamin. Ya, satu lagi. Dr. Salma. Dr. Salma. Ya, ada lagi yang bisa menyimpulkan belajar hari ini? Itu Bu, kalau kita itu harus mencontoh sikapnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ada 5 Pancasila. Ya. Yang pertama yang bisa diambil kira-kiranya apa? Kita harus pakai toleransi. Benar, yang kedua bunyinya apa? So, mana? Nah, nilai yang diambil dari sila kedua. Tidak boleh punya tapi tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu bagian benar. Sekali yang ketiga, sila ketiga apa? Ya, karena kita sudah ujung pembelajaran hari ini, dan kita juga sudah sampai di bab terakhir. Tandanya kalau kita sudah di bab terakhir, berarti kita akan melaksanakan tugas. Kita belajar dari bab 1, bab 2, bab 3, dan selanjutnya. Silakan ketua kelas memimpin doa sebelum pulang. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Nana, selamat anak-anak. Hati-hati jalan ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.